Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur tahmid alhamdulillah kepada Allah. Allah masih melanjutkan usia kita, masih meringankan langkah untuk datang ke rumahnya. Ramai orang yang kuat, yang sehat, yang muda tak bisa melangkah ke rumah Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita sejenak bersama beberapa ayat surah As-Sajdah. Setiap Jumat pagi kita selalu menyorot surah Sajadah ya. Hari ini tentang dua kelompok manusia. Kita bisa memilih mana satu yang mau dipilih. Dalam Quran ini banyak pilihan, ini pilihan, ini pilihan, ini pilihan. Jadi pilihlah yang terbaik, jangan salah pilih. Pilihan pertama ini pilihan yang tidak baik ya. Orang yang nanti di akhirat menyesal, merendahkan, menundukkannya kepalanya di hadapan Allah. Ini terangkan dalam ayat 12, 13 dan 14 surah Sajadah. Orang yang menyesal nanti di sana. Apa katanya? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ini orang yang menyesal nanti di sana. Yang dikatakan di sini orang mujrimun. Mujrimun itu penjahat, pendosa, penderhaka. Penjahat, pendosa dan penderhaka nanti di sana pendurhaka kata orang sini ya, kata orang Malaysia penderhaka. Orang itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Ya Allah, absarna wa sami'na. Kami sudah melihat realitas hari kiamat ini. Wa sami'na. Kami sudah mendengar panggilanmu. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nanti di sana orang yang nak ke masjid itu menyesal. Ya Allah, kami nak hidup, kami nak ke masjid ya Allah. La ilaha illallah. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan meraih amal saleh. Alhamdulillah hari ini ada anak solat ya, kadang-kadang tidak ada anak. Kemarin subuh saya solat di Masjid Raya Fathur Nur Kampung Petok, ada anak solat. 2 hari yang lalu saya solat di Masjid Taqwa Padang Alai, ada anak solat subuh di masjid. Kadang-kadang kosong anak, ini ada anak hari ini. Mudah-mudahan jadi anak jannah ini, insyaallah. Kita doakan dia jadi orang alim nanti. Kalau anak tidak mau ke masjid, bapak tidak membawa anak ke masjid, menyesal nanti di sana. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami ingin meraih amal saleh, kami mau membawa anak ke masjid. Karena anak ini amanah, anak ini nikmat Allah. Anak ini amanah yang dipertaruhkan Allah sama ayah dan ibunya untuk dibawa ke jannah. Anak ini jangan dibawa ke neraka. La haula wala quwwata illa billah. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia Allah, kami ingin merebut amal saleh. Dari ayat ini ulama membuat rumusan kerja kita hidup al-amalus saleh. Rumusan dibuat oleh ulama, kenapa kita hidup? Untuk menjadi insan yang saleh, suami yang saleh, istri yang salehah, ahli keluarga yang saleh-salehah, komunitas yang saleh, jiran yang saleh, teman yang saleh, kumpulan yang saleh. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia Allah untuk beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin sudah. Yakinnya terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Di sana yakin, di sini tidak yakin. Kalau yakin pasti dekat hatinya ke masjid. Patutnya orang beriman yakinnya di sini. Wabil akhirati hum yuqinun di awal Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wabil akhirati hum yuqinun. Di sini ya, jangan di sana. Ini yakinnya di sana. Itulah keluhan orang yang menyesal nanti di sana. Lalu keluhannya sudah dijawab di sini.
apa yang akan terjadi nanti di sana sudah ada di sini gambarannya. Dijawab Allah di sini, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Patutnya menangis baca ayat ini, patutnya makmum menangis, imam menangis membaca ayat ini. Walau syi'na, kata Allah, saat orang yang pendosa tadi mengeluh, kembalikan kami ke dunia, kami akan merebut amal soleh. Apa jawabannya? Walau syi'na, kalau Allah mau, la ataina kulla nafsin hudaha, dikasihnya setiap orang tuh ilmu yang maksimal, iman yang maksimal, hidayah yang maksimal, penuh masoji. Walau syi'na, kalau kami mau dulu, kata Allah, kami kasih semuanya hidayah yang maksimal, penuh masoji. Walakin, katanya, tetapi haqqal qawlu minni, ketetapan Allah, kebijaksanaan Allah sudah pasti. Apa itu? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh mayoritas jin dan manusia. Jadi mayoritas manusia akan masuk neraka. Nah, melihat ahlul jannah, lihat minoritas, jangan lihat mayoritas. Yang masuk neraka itu minal jinnati wan nasi ajma'in, jin dan manusia mayoritas besar. Terasa ringan langkah ke masjid, alhamdulillah ya Allah, masukkanlah saya dalam golongan minoritas yang menjadi ahlul jannah. Kalau mau baca Quran di rumah dengan istri, dengan anak, duduk sejenak hari Jumat, malam Jumat, mau pegang Quran, ya Allah, terimalah bacaan Quranku ini dan istriku, ya Allah, jadikan kami ini golongan minoritas yang terpilih untuk masuk jannah, masuk surga. Belum habis lagi ya, jawaban Allah belum habis, satu ayat lagi. Tadi ayat 13, sekarang ayat 14. Fazuku, orang yang minta ke dunia tadi, fazuku bima nasitum, rasalah, rasakanlah, lantaran kamu dulu lupa nak ke masjid, atau bukan lupa, disengaja. Di sini bahasanya lupa. Bima nasitum, lantaran lupa dulu nak ke masjid, lupa malam Jumat, lupa bertahajud, lupa baca Quran, surah Kahfi tidak dibaca, Yasin tidak dibaca, apapun tidak dibaca, serba lupa. Bima nasitum, lantaran kamu lupa dulu, tangan menyencang, bahu memikul. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, kamu melupakan saat pertemuan dengan Allah hari kiamat nanti itu ya. Inna nasinakum, sekarang tidak bisa ditolong. Dulu lupa, sekarang kamu akan dilupakan, tidak bisa ditolong. Yang bisa ditolong orang yang ingat. Orang yang ingat, mau dia ke masjid, mau dia baca Quran, mau dia bertazkirah, bertausiah, pengajian, mau dia, mungkin dimaafkan nanti di sana, karena kemaafan Allah itu besar. Kalau lupa, satu hari lupa, dua hari lupa, seminggu lupa, sebulan lupa, suami lupa, istri lupa, anak lupa. Ini masalahnya ya. Inna nasinakum, kami melupakan kamu, tidak dapat menolong. Wadzuku, tadi awalnya zuku, rasakanlah. Ini pun zuku lagi. Ini pedas ini ya. Wadzuku, rasakanlah azabal khuldi, azab yang kekal abadi ini, bima kuntum ta'malun, lantaran perbuatan kamu sendiri, macam yang dikatakan tadi, tangan menyencang, bahu memikul. Ini masalah. Ini solusinya adalah ayat 15. Ini pilihan. Tadi tak usah dipilih, pilihlah ayat 15, 16 dan seterusnya. Apa katanya di sini? Innama yu'minu bi ayatina, yang mau mengimankan Al-Quran ini, mau dia baca, mau dia pelajari, mau bertadabbur, mau merenungkan, innama yu'minu bi ayatina, yang akan mengimani kalamullah ini, Al-Quran ini. Apa katanya di sini? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha, orang yang mau mengimani Al-Quran bila diberi tazkirah, disampaikan kalamullah, disampaikan hadis, idza dzukkiru biha, kalau diberi peringatan, diberi tazkirah. Di sini ulama mengatakan bertazkirah ini wajib.
menyampaikan pesan Allah wajib. Kalau tidak pesan tidak sampai, nanti orang berilmu akan ditanya, ada bicara tentang sholat berjamaah di sana? Ada, alhamdulillah. Ada bicara tentang tahajud? Ada. Ada bicara tentang baca Quran di rumah? Ada. Sudah disampaikan. Dzukiru biha, diberi peringatan, kharru sujada. Mereka itu menyungkur, tunduk dan sujud. Artinya akur. Ini ayat sejadah nih ya. Itu makanya kita disunatkan saja. Maksud sujud itu patuh dan akur. Merendah diri. Wasabbahu, bertasbih. Bihamdi rabbihim, bertahmid. Subhanallah walhamdulillah. Wahum la yastakbirun, mereka tidak ego. Yang tidak ke masjid itu egonya tinggi tuh. Percayalah. Akunya tinggi, keakuannya tinggi. Ananiah kalau bahasa Arab. Bahasa Arabnya ananiah. Anaknya besar. Subhanallah. Wahum la yastakbirun, ahlul jannah itu tidak ada takburnya. Bila dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia. Diimbau datang, disuruh pai, diimbau datang. Ini imbauan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ompe kali di awal azan. Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Hayya 'alas salah, 2 kali. Hayya 'alal falah, 2 kali. As-salatu khairum minan naum, 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah lagi, tadi sudah 4 di awal azan, ini 2 lagi. Dan 6. La ilaha illallah. Kata ulama, dalam la ilaha illallah ini makna yang tersiratnya macam ada marah. Nak datang datanglah, tak usah datang tak apa. La ilaha illallah, terserah sama kau lah. La ilaha illallah. Dalam azan itu kita perlu belajar ada makna tersirat, ada makna tersurat. Ayat berikutnya apa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat al-jannah. Tadi dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 14, dalam ayat 15 sifat al-jannah itu mau mendengar kalamullah. Karena dia ada kehausan. Petangkau waktu tazkirah di Masjid Taqwa Padang Alai. Oh, udah lama Ustaz dapat tazkirah di sini katanya. Tiba-tiba sudah datang pagi itu. Kemarin bertazkirah di Masjid Raya Fathun Nur. Ustaz datang-datang juga lah ke sini katanya. Jangan tinggalkan kami kata mereka. Mereka tuh ada kehausan, ada ketandusan rohani, ada kekeringan jiwa. Subhanallah. Tatajafa junubuhum. Sifat ahlul jannah berikutnya bersolat tahajud. Bukan solat subuh ke masjid saja. Sebelum ke masjid ada agenda tahajud. Itu maksud ayat ini. Tatajafa junubuhum. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bangun ini sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Ini ayatnya. Ayat tahajud ini. Jadi ibadah itu bukan solat fardu ke masjid saja, solat tahajud juga. Di sini ada di bawah hadis banyak tentang tahajud ini. Di sini hadisnya, subhanallah. Mungkin mau dibacakan satu hadis saja ya, tak sempat. Ini hadis nomor 1166 yang terdapat dalam hadis Imam Bukhari 1142, hadis Imam Muslim 1819, hadis Sunan Ahmad 7308. Apa hadisnya? Hadis Bukhari Muslim ya. Katanya yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum iza huwa nama thalasa aqad. Waktu bapak tidur, ibu tidur di malam hari datang setan membuat tali. Dikobeknya bapak tuh. Hadis sahih ya. Ini hadis tentang tahajud ini. Diikatnya oleh bapak itu. Yadribu ala kulli uqdah. Yang diikatnya di atasnya, di leher bagian atas, macam dicokiaknya lah. Alaika lailun tawil katanya.
Ini kerja setan ya. Tidurlah Pak, sampai kalau bisa sampai pukul 6, 7, 8 tidak apa-apa. Malam ini lama Pak. Farkud, tidurlah. Fa inistaiqadha, kalau bapak itu bangun jam 4 contohnya ataupun tengah 5, fa dzakarallah, dia baca alhamdulillah. Ini etika tidur, adab tidur menurut Islam. Tidurnya sebelum fajar. Sebaik bangun tidur, alhamdulillah. Kan 3 ikatan tadi kan. Bila kita baca alhamdulillah, terbuka 1 ikatan katanya, 1 buhulan. In hallan uqdah, terbuka 1 ikatan ataupun buhulan. Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu sesudah bangun berzikir kemudian berwudu, in hallan uqdah, terbuka ikatan kedua, kan 3 ikatan tadi. Fa in shalla, kalau dia salat sunat contohnya 2 rakaat, in hallan uqdah, terbukalah 1 ikatan lagi. Bukan kita berwuduk di rumah kemudian ke masjid, belum dibuka ikatan lah ke masjid, berarti salatnya masih diikat. Ini hadisnya, ke masjid masih diikat lagi, membuka ikatan ini di rumah. Ini hadisnya. Jadi Imam Bukhari, Imam Nawawi membuat hadis ini di bawah babu fadli qiyamil lail, bab keutamaan salat malam. Artinya sebelum ke masjid lakukanlah 3 langkah, 3 step. Pertama, memuji Allah sebaik saja bangun tidur, alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka 1 bulan katanya, kemudian cepat-cepat berwudu, kemudian salat sunat 2 rakaat. Baru ke masjid. Baru ke masjid tidak diikat, sudah selesai. Katanya kalau sudah terbuka yang 3 itu, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, orang itu di pagi hari akan motivasinya tinggi, semangatnya maksimal. Wa illa, kalau tidak dilakukan yang 3 langkah ini, katanya asbah khabisan nafsi kaslan, orang itu akan galau pikirannya, malas. Ini cara mengatasi kegundahan, kekusutan rohani. Jangan lupa 3 langkah tadi ya, berzikir, wudu dan salat. Kemudian kalau kita bicara tentang sebelum tidur, ada juga banyak hadisnya. Pernah iblis berjumpa sahabat Nabi berwatak seperti manusia biasa. Ini rahmat Allah ini ya. Rahmat Allah, iblis pernah ketemu Abu Hurairah berbentuk manusia, komunikasi dengan Abu Hurairah. Panjang hadisnya tuh, tapi kesimpulannya pagi-pagi Abu Hurairah cerita sama Nabi. Nabi sudah tahu ada orang yang datang tadi malam ya, ada. Tapi saya diajarin 1 amalan katanya, tip, kaidah. Apa itu? Kalau nak tidur jangan lupa membaca ayat kursi katanya. Kamu tidak akan diganggu lagi, kata iblis. Itu katanya, kata Rasulullah. Begitu dia ngomong, iya kata Abu Hurairah, betul itu katanya. Sadaqaka wa huwa kadzub, ngomongnya itu betul, tapi orangnya itu pendusta besar, itu iblis. Artinya iblis membuka rahasia, membuka coki. Buka coki nyerawak. Rahasianya apa? Nak tidur baca ayat kursi, bangun tidur memuji Allah, berwudu dan sholat 2 rakaat, baru ke masjid. Insyaallah itu saja dulu ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'anna, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.